Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya, kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur, kita semua bisa berkumpul dalam pertemuan FDS atau P2K2 ini. Saya lihat di sini ada bapak-bapaknya juga ya. Kemana ibunya Pak? Iya, lagi gak enak Oh badan. ya, nggak apa-apa digantikan sama bapaknya sama juga ya. Nah, sebelum memulai pertemuan kali ini, kita tepuk P2K2 dulu. Masih ingat Bu? Ya, Ya, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, hebat. Ibu-ibu semua masih ingat tentang tepuk P2K2. Nah, dalam pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai cara mengurangi perilaku buruk anak, yaitu tujuan pembelajarannya bagaimana cara atau metode ibu-ibu mengurangi perilaku buruk anak. Kita ulang atau review tentang materi sebelumnya. Kita telah membahas materi sebelumnya. Apa Bu? Lupa ya. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai cara meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama apa Bu? Memuji anak. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anak ketika anak melakukan kebaikan. Nah, itu materi yang telah kita bahas sebelumnya. Kita langsung saja membahas materi mengenai cara mengurangi perilaku buruk anak. Ketika ibu-ibu masih kecil, apa yang dilakukan orang tua ketika ibu melakukan kesalahan? marah-marah. Marah-marah. Bagaimanakah perasaan ibu-ibu ketika orang tua marah-marah? Kesal, Sakit? sakit, Sedih ya sedih. Bu ya. Nah, kita sekarang akan bermain ilustrasi ya, ibu-ibu ya. Nah, mohon maaf ya Bu ya, saya berdiri di sini, ibu-ibu duduk supaya kelihatan ke belakang, mohon izin ya. Gak apa-apa Bu? Ya, Kita sekarang bermain ilustrasi ya Bu ya. Sobat semuanya, tangan ibu-ibu seperti ini. Bayangkan di dalam tangan ibu-ibu ini ada segenggam pasir. Sudah terbayang pasir? ya. Nah, ketika sudah terbayang, supaya lebih menghayati ya Bu ya, ibu-ibu coba pejamkan mata. Pejamkan matanya, kemudian bayangkan di dalam tangan ibu-ibu ini ada segenggam pasir. Nah, kemudian pasir tersebut digenggam sedikit demi sedikit, digenggam terus digenggam semakin erat, semakin erat, semakin erat, semakin erat dan semakin erat. Bagaimanakah pasir tersebut, Bu? Berjatuhan ya Bu ya. Nah, pasir Ya. tersebut berjatuhan karena digenggam semakin erat. Nah, sebagai ilustrasi seperti itu. Bayangkan tangan tersebut adalah orang tua atau ibu-ibu, dan pasir yang ada di dalam tangan itu adalah anak kita. Nah, semakin kita melakukan kekerasan atau hal buruk kepada anak, maka sedikit demi sedikit kebaikan yang ada dalam diri anak tersebut akan hilang ya. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan kebaikan, sementara tangan kita adalah orang tua. Itu adalah gambaran sikap dan perilaku orang tua terhadap anak. Jika sang anak diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya, maka lambat laun hal baik yang ada pada anak akan hilang. Benar tidak Bu? Ya, makanya jangan melakukan kekerasan terhadap anak. Siapa di sini yang
masih melakukan kekerasan? Nah, itu yang tertawa pasti ibu merasa ya. Nah, di sini ya Bu ya, kesimpulannya kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Bayangkan Bu ya, ketika kita melakukan kekerasan kepada anak, anak akan mencontoh kita ya. Nah, anak akan menganggap hal yang kita lakukan itu adalah hal yang wajar. Parah sekali ya Bu ya, ketika anak melakukan hal kekerasan itu hal yang wajar menurut mereka, padahal itu adalah hal yang tidak boleh. Takutnya anak melakukan kekerasan lagi kepada orang lain. Banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara yang mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anaknya. Siapa yang masih di sini melakukan kekerasan fisik? Siapa yang masih mencubit anaknya? Siapa yang suka menjewer? Ada Bu? Suka. Nah, masih ada ya. Atau kekerasan non fisik lainnya, misalnya membentak, memaki anak, mengancam, melototi anak, masih ada Bu. Ya, ketika anak ingin sesuatu, ibu suka memberikan ancaman, nanti tidak diajak Marahin. jalan-jalan ya, jangan jajan itu, masih ada Bu? Ya. Yang memberikan ancaman? Ya. Atau ya Bu ya, ibu ketika anak melakukan kesalahan, ibu memelototinya, masih ada Bu? Jangan ya Bu ya, jangan sampai ibu melakukan kekerasan karena akan berdampak kepada anak. Coba kita lihat flip chart, yaitu flip chart 2B. Ibu-ibu coba fokus ke depan ya. Ini adalah dampak kekerasan kepada anak. Ada dampak fisik, juga ada dampak non fisik. Dampak fisik mungkin kita bisa melihat ya Bu ya, ketika ibu mencubit anak, ketika ibu memukul anak, akan terlihat di kulit anak tersebut merah, atau mungkin ya ketika lebam kulitnya itu masih terlihat oleh mata ya ketika kita melakukan kekerasan fisik. Namun ini dampak non fisik tersebut kadang-kadang tidak disadari oleh kita karena anak menjadi pemarah, agresif, tidak percaya diri ya Bu ya, sulit konsentrasi belajar. Nah, ini merupakan dampak non fisik yang sebenarnya banyak kita tidak sadari. Kita menganggap bahwa anak tersebut adalah anak yang bandel misalkan ya, anak yang tidak bisa diatur, padahal kita harus kita harus introspeksi diri ya Bu ya, introspeksi diri. Apakah anak tersebut pemarah karena kita mengajarkan hal yang buruk misalkan, atau ada yang salah dengan pengasuhan kita terhadap anak kita? Nah, bisa jadi seperti itu. Ini adalah dampak non fisik dari kekerasan terhadap anak. Nah, ketika dampak ini sudah ada, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Itu sangat bahaya sekali Bu, ketika anak melakukan atau menganggap hal buruk adalah hal yang wajar, itu sangat bahaya sekali. Itu sulit sekali untuk diperbaiki. Makanya ibu-ibu ya, mari kita sama-sama mengendalikan diri kita, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak ya. Itu adalah kesimpulannya, kita harus menahan diri, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak. Siap Bu? Ya. Siap? Ya. Siap. Nah, saya ingin tidak ada lagi yang melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik di rumahnya. Siap Bu? Tidak ada lagi yang mencubit, tidak ada lagi yang menjewer ya Bu ya. Tidak ada lagi yang memelototi anak. Ya. Tidak ada lagi yang menggunjing-gunjing anak. Ya. Siap Bu? Siap. Nah, itu harus kita lakukan di rumah ya. Mungkin untuk
pertemuan kelompok FDS kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah ya Bu ya, untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.